Shalom, selamat sahabat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada sahabat ini, kita patut bersuka cita. Kita sudah mendapatkan sebuah karunia yang indah. Kita sama-sama berbahagia. Kita mendapatkan kesehatan, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan khotbah, dan juga kita bisa berbakti pada hari Sabat yang mulia ini. Pada Sabat ini, firman Tuhan yang akan saya bawakan berjudul Fobia Bumi Lama Terulang dan Segera Berakhir. Sebelum kita jauh membahas apa isi dalam khotbah yang akan saya bawakan ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, jadilah kehendak-mu, datanglah kerajaan-mu, sehingga menjadi sebuah kebaikan pada kami masing-masing. Ya Bapa, pada hari Sabat-Mu yang indah ini, kami bersama-sama berkumpul di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hamba yang akan membawakan firman-Mu ini, hingganya hamba-Mu ini bisa berkata-kata sesuai dengan kata-kata Roh Kudus, dan juga jemaat yang akan mendengarkan akan mengerti hingga mereka bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fobia diartikan adalah sebuah ketakutan yang terjadi berulang-ulang. Dan ketakutan ini sangat berlebihan, hingga membuat seorang yang mengalami fobia, dia akan introvert ataupun mengasingkan dirinya, dan juga membuat dia ketakutan yang sangat berlebihan secara terus-menerus. Ada sebuah ilustrasi yang akan saya bawakan pada sahabat ini. Seorang anak kecil, sebut saja namanya Vania. Mulai dari kecil, umurnya 5 tahun, dia sudah mengalami yaitu takut untuk makan sayuran. Apakah ini bisa disebut fobia? Mari kita dengarkan bersama-sama. Wanita ini sudah memiliki ketakutan ini mulai dari umur 5 tahun. Dia takut makan sayur. Mungkin ini hal biasa yang bisa kita dengarkan dan juga bisa kita lihat. Nanti dia, kalau kita kasih terus, dia terbiasa makan sayur, sehingga dia akan mau makan sayur. Jadi dia tidak akan takut lagi makan sayur. Mungkin rasa dia pahit, dan juga ada pahit, rasa sayur yang tidak enak dia rasakan. Lebih baik makan manis-manisan seperti donat, ataupun manis-manisan gula-gula, ataupun permen. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi sebuah fobia yang sudah kita ketahui tadi, bahwa mulai dari umurnya 5 tahun hingga dia beranjak remaja, hingga sampai dia dewasa umur 20-an. Ketakutan ini masih berlangsung pada dirinya, membuat ini menjadi sebuah penghalang baginya untuk menjadi sehat, bertumbuh. Karena kita tahu bahwa sayuran itu bisa membuat seseorang itu sehat, membuat bertumbuh, dan juga membuat seorang anak itu pintar. Dia sudah tidak dapat mengkonsumsinya karena dia sangat takut. Melihat sayuran itu saja, dia langsung merasakan ketakutan, hingga dia tidak mau lagi melihat sayuran-sayuran tersebut. Bukan hanya saja melihatnya, bahkan untuk memakannya. Ini sangatlah tidak etis, tidak logik bagi kita masing-masing. Kita membiarkannya, kita melihatnya, sehingga kita tidak mencegahnya. Itu sangatlah berbahaya. Tetapi apa yang Nyonya Ellen G. White mengatakan bagaimana untuk menghadapi ketakutan tersebut? Di dalam tulisan pena inspirasinya, Kebahagiaan Sejati, di halaman 90 di paragrafnya ketiga,
Jika kita mengikuti ketakutan, kebimbangan, atau mencoba menyelesaikan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan jelas, sebelum kita mempunyai iman, maka kekacauan sajalah yang akan bertambah dan mendalam. Tetapi, jika kita datang kepada Tuhan, merasa tiada daya, dan bergantung kepadanya, sebagaimana adanya kita, dan di dalam rendah hati, iman yang tulus dan berharap menyatakan segala keperluan kita kepada Dia yang mempunyai pengetahuan tiada batasnya dan yang memerintah segala sesuatu. Dia dapat mendengarkan seruan kita dan memperkenankan terang itu menyinari hati kita. Jadi, ketika ketakutan dan juga fobia yang kita alami, seperti yang cerita tadi, bahwa ketika kita takut kepada sayur contohnya, jangan kita tetap takut dan juga membiarkannya. Kita harus mencari sebuah jalan sesuatu agar ketakutan kita itu bisa sedikit demi sedikit hilang, dan itu menjadi sebuah hal yang baru hingga kita bisa menyukai ketakutan kita tersebut. Apa Nyonya White katakan? Dan juga ketika kita menghadapi ketakutan kita itu, janganlah kita mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita datang kepada Tuhan. Segala sesuatu, jika kita tidak memiliki iman, maka akan kacau balau. Firman Tuhan mengatakan tersebut. Tetapi ketika kita bergantung kepadanya, sebagaimana adanya kita, berpasrahlah, rendah hatilah. Tuhan itu sangat baik. Dia memiliki pengetahuan yang tiada batasnya. Ketakutan yang kita alami tadi, jangan kita biarkan, tetapi kita datang kepada Tuhan, berserah. Maka apa yang akan datang? Terang itu akan menyinari hati kita. Terang akan membawa kita bagaimana untuk menyelesaikan solusi yang kita hadapi, yaitu ketakutan yang terus-menerus menghadapi hati kita. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat ini terdapat dalam buku Kejadian 19 ayat 1 sampai yang ke-29. Diceritakan satu perikop besarnya di sini adalah tentang Sodom dan Gomora. Kita juga bisa membacanya di dalam buku Kitab Para Nabi dan Bapa, volume 1 halaman 156. Dalam buku Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 156 paragraf yang pertama, dikatakan di sana, di antara kota-kota yang terdapat di lembah Yarden, yang terindah adalah kota Sodom, yang terletak di sebuah padang yang bagaikan taman Allah, dalam kesuburan dan keindahannya. Di sini tanaman-tanaman iklim panas tumbuh dengan suburnya. Ini merupakan tempat bersemainya pohon palem, pohon zaitun, dan pohon anggur, dan bunga-bunga yang menyebarkan harum semerbaknya sepanjang tahun. Gandum yang menguning menutupi ladang-ladang, dan kawanan domba dan ternak memenuhi bukit-bukit sekelilingnya. Seni dan perdagangan menambah kebanggaan kota yang terletak di atas padang itu. Harta kekayaan negeri-negeri timur menghiasi istana-istananya, dan kafilah-kafilah di padang pasir mengangkut barang-barang yang berharga untuk melengkapi pusat-pusat perdagangannya dengan pemikiran serta usaha yang sedikit. Segala kebutuhan hidup dapat dipenuhi, dan sepanjang tahun seolah-olah merupakan satu babak yang penuh dengan pesta pora. Mari kita lihat faktanya. Ya, kota Sodom dan juga Gomora ini sangat indah, memiliki keindahan dan keunikannya yang berbeda, identitasnya yang menunjukkan dirinya itu berbeda dengan kota-kota lain dan juga negeri-negeri lain. Terdapat di sebuah padang, di sebuah lembah Yarden yang sangat indah, yang memiliki sebuah keindahan yang sangat terindah pada zaman itu.
bukan saja hanya tempatnya, tetapi tanahnya. Tanahnya sangat subur. Kita tanam jengkol, jengkol tumbuh. Dan juga kita tanam contohnya sayur, itu akan tumbuh. Kita tanam gandum, wow, berlimpah-limpah. Semua yang ingin kita tanam, semua yang akan kita lakukan dengan bercocok tanam, semuanya itu berhasil. Karena apa? Tanahnya sangat subur. Dan ini adalah fakta yang sangat menarik, yang memiliki sebuah keindahan pada kota ini, yaitu makanan, sumber makanan, bahan pokok, semuanya itu berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah sehingga mereka merasakan sebuah ketidakbatasan ataupun sebuah limited ataupun batas. Mereka mendapatkan kelimpahan. Setiap tahunnya mereka akan mengadakan pesta pora ataupun mengadakan sebuah pesta akan sebuah panen yang sangat besar. Itu membuat mereka seperti orang yang tidak membutuhkan hal lain, tetapi semuanya sudah sangat terpenuhi di kota itu. Para Nabi dan Bapa volume 1 halaman 156 di paragraf yang kedua. Kelimpahan yang terdapat di mana-mana telah menimbulkan kemewahan dan kesombongan. Kemalasan dan kekayaan telah mengeraskan hati manusia yang belum pernah menderita kekurangan atau tertindih oleh kesedihan. Kesukaan terhadap kepelesiran ditingkatkan oleh kemewahan serta waktu yang senggang. Dan orang banyak telah menyerahkan diri mereka kepada pemanjaan akan nafsu birahi. Di balik kota yang sangat indah, di balik tanahnya yang subur, dan juga makanannya berlimpah-limpah, bahan pokoknya yang berlimpah-limpah, ada satu kepalsuan, ada satu hal yang membuat nama kota ini rusak ataupun nama kota ini menjadi jelek, yaitu adalah orang-orang yang menempatinya di sana. Mereka semua sudah merasakan nafsu duniawi mereka itu sudah terpenuhi. Makanan sudah berlimpah-limpah. Semua hal yang mereka inginkan sudah ada di sana. Mereka mendapatkan pemanjaan diri. Dan juga yang paling Tuhan tidak suka adalah apa? Nafsu birahi. Mereka melakukan seks bebas di mana-mana. Dan juga mereka sama sekali tidak menyembah Tuhan. Mereka itu ateis jika dianggap zaman sekarang. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Mereka malah mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka merasa tidak pernah menderita kekurangan, kesedihan. Sehingga membuat waktu-waktu yang mereka ketika senggang, apa yang mereka lakukan? Bukan datang kepada Tuhan, tetapi mereka melakukan pesta pora dan juga seks bebas tersebut. Pada saat itu, Tuhan mengirim Nabi Lut. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menerima pengkabaran keselamatan. Mereka malah ingin membunuh Nabi Lut, bahkan beserta keluarganya. Dan juga kita tahu di ceritanya bahwa 2 malaikat datang. Itu pun mereka ingin lukai, tetapi semuanya itu tidak berhasil. Ketika tidak ada semua orang yang mau bertobat, pada saat itu Tuhan murka. Tuhan sangat tidak menginginkan lagi kota itu berdiri bersama orang-orang yang keji di sana, orang-orang yang tidak percaya kepadanya, dan juga orang-orang yang sangat membenci Tuhan. Tuhan mengirimkan suatu hujan belerang, dan itu membakar. Ketika 1/4 bumi pada saat itu terbakar, orang-orang di sana seketika tewas, mereka meninggal. Tetapi Nabi Lut dan juga keluarganya diselamatkan. Walaupun kita tahu cerita bahwa istrinya menjadi tiang garam karena dia lebih mementingkan hartanya pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketahui bahwa
mereka semua yang mendapatkan penghakiman pada saat itu sangatlah melukai bumi kita, sehingga membuat fobia itu dan bumi itu menjadi ketakutan pada saat itu. Apakah itu terjadi pada zaman bumi kita sekarang? Apakah fobia hubungan bumi yang lama dan sekarang terulang? Mari kita lihat bersama-sama. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam isi pembahasan bagaimana fobia-fobia bumi itu terulang, saya ingin membagikan sebuah kesaksian tentang ketakutan yang pernah saya alami, dan itu terjadi terus-menerus hingga sampai pada saat sekarang ini. Pada tahun 2017, saya tamat dari SMK Pelita 1 AI Kanopan. Sekolah ini swasta, dan ini terletak tepatnya di Sumatera Utara. Pada saat saya tamat, pas tamatnya saya langsung dipanggil bekerja. Dan saya bekerja di PT Metalindo. Dan ini adalah pabrik aluminium. Ini memproduksi dari bagaimana jemuran-jemuran aluminium mentah dibakar di dalam tungku, dan juga itu akan dijadikan bahan mentah. Maka kamilah di bagian operatornya. Di bagian operatornya kami akan memotong aluminium sehingga ujung-ujungnya itu tidak akan kasar. Pekerjaan saya pada saat itu 12 jam full. Dari jam 7 sampai jam 7, dan itu selama 6 hari. Karena pada saat itu saya belum Advent, saya masih Pentakosta pada saat itu. Selama saya bekerja, kurang lebih, yaitu sekitar 6 bulan. Saya bekerja terus-menerus memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan waktu, dan juga hal yang sangat fatal pada saat itu adalah saya jarang ke gereja. Jarang datang kepada Tuhan. Bahkan berdoa saja, saya hanya tahunya doa makan. Doa makan, tidur pun saya tidak berdoa. Bahkan saya sehari-harinya itu hanya memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Bagaimana caranya supaya saya bisa jadi karyawan tetap, bukan karyawan sementara saja. Agar semuanya bisa terpenuhi, dan juga saya bisa membantu keluarga di kampung. Saya menghabiskan waktu dan juga kegiatan saya hanya untuk bekerja dan uang. Tetapi pada saat itu terjadi sebuah kecelakaan yang membuat itu menjadi diri saya ini putus asa pada saat itu. Ya, tepat pada gambar ini kita bisa melihat bersama-sama. Jempol kiri saya ini, seperempatnya itu terjepit oleh besi aluminium. Dan kejadiannya itu ketika saya mendorong barang. Tetapi ketika belok, tangan saya lupa saya keluarkan jempolnya. Maka terjepit dan putuslah jempol saya itu. Pada saat itu, saya belum merasakan apa-apa. Saya melihat jempol saya jatuh. Dan juga saya pungut, lalu saya pergi ke mandor saya. Mandor saya bilang, ayo langsung kita ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, ketika dikasih alkohol, disitulah baru saya menjerit-jerit, menangis-nangis kayak anak kecil. Sakitnya minta ampun. Kita tahu ibu jari ini kalau berdarah, darahnya itu sangat banyak dan juga kental. Saya merasakan, saya menjerit-jerit, oh Tuhan, sakit sekali. Sampai kalau bisa saya mau pukul dokternya itu, karena dikasih alkoholnya itu sangat perih sekali. Dan pada saat itu, ketika saat dijahit, sekitar 4 jahitan pada saat itu. Dan ini adalah kata-kata dokter yang membuat saya putus asa pada saat itu. Ketika dokter itu mengatakan, kalau
jempol kamu ini selama 1 minggu, dia tidak ada mengalami perubahan ataupun kering, dia masih basah, maka jempol kamu ini akan diamputasi. Inilah yang membuat saya sangat ketakutan pada saat itu. Saya merasakan putus asa. Dan juga saya sangat ketakutan ketika saya ingin memberitahukan kepada orang tua. Dan sampai sekarang ini, saya belum memberitahukan kepada orang tua. Dan orang tua belum tahu kenapa jempol saya ini bisa seperti ini. Walaupun sekarang itu bisa ditutupi oleh kuku. Karena saya sangat takut. Saya takut orang tua saya akan menangis. Orang tua saya tidak akan memberikan saya lagi pergi merantau kemana-mana. Dan itu akan membatasi masa depan saya. Ketika dikatakan ingin diamputasi, dan itu akan hilang 1 jempol ini, itu akan membuat harga diri saya sebagai seorang laki-laki tepatnya. Kalau di Sumatera, seorang laki-laki itu harus kuat. Di mana-mana pun harus kuat ya. Tapi prinsipnya di sana itu yaitu merantau kemana-mana. Karena bekerja haruslah kuat. Ketika saya ketakutan pada saat itu, mengalami ketika saya melihat sebuah pabrik, ketika saya melihat sebuah mesin ataupun sebuah aluminium, saya akan mengingat sebuah kejadian itu. Hingga saya takut sekali keluar, takut sekali kemana-mana. Karena setiap melihat yang berhubungan dengan aluminium, itu akan membuat saya fobia ataupun ketakutan terus-menerus, membuat saya trauma. Tetapi, tepatnya pada tahun 2019, saya berangkat dari Medan ke Purwakarta. Di Purwakarta, saya dibaptis oleh pendeta Surabakti. Pendeta ini memberikan sebuah kata-kata yang dimana pada saat itu saya berani untuk dibaptis dan saya berani untuk datang ke gereja lagi. Ini adalah kata-kata dan juga sebuah ayat motivasi yang diberikan kepada saya. Dan ini adalah prinsip yang saya gunakan sampai sekarang ini. Ketakutan adalah sesuatu yang kita alami hampir setiap hari. Ketakutan mencuri rasa gembira dan kedamaian yang kita miliki. Bahkan menguasai hati kita sepenuhnya. Kita takut kehilangan pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan, kematian, dan masa depan. Dan yang saya takutin pada saat ini dan pada saat itu adalah masa depan saya. Yang seperti saya ceritakan tadi. Tetapi ini bisa membuat sebuah kata motivasi ini hingga sedikit demi sedikit, tipis demi tipis, hingga ketakutan saya itu sampai sekarang, saya melihat pabrik ataupun aluminium itu jadi sedikit demi sedikit saya tidak takut lagi. Saya tidak trauma lagi atau fobia yang terus-menerus itu bisa hilang dari diri saya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang bisa kita dapatkan dari ilustrasi ataupun kesaksian nyata dari kehidupan saya ini? Ketika Anda mengalami kesulitan, ketika Anda mendapatkan sebuah kecelakaan, jangan ketika hal buruk itu terjadi, baru Anda datang kepada Tuhan dan memohon-mohon. Dan juga kita baru melepaskan kesedihan kita kepada Tuhan. Jangan hanya pada saat itu. Ingat, ketika Anda senang, ketika Anda berduka, selalulah andalkan Tuhan. Ayat ini mengatakan, nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa kepada Allah dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengucap syukurlah setiap hari. Bahwa setiap napas kehidupan yang diberikan kepada kita setiap harinya, itu sangatlah mahal. Tidak ada orang yang bisa membayar napas kehidupan. Bahwa sebuah kehidupan itu hanya dari Tuhan saja. Dan juga selalulah melantunkan permohonan kita. Sehingga permohonan-permohonan yang kita alami, yang kita inginkan, semuanya bisa berjalan lancar. Dan jangan datang hanya saat kita butuh saja. Karena datang saat butuh, pergi tanpa kabar itu sangat menyakitkan. Baik, mari kita lanjut
Bagaimana bumi yang lama dan juga bumi yang sekarang kita alamin ini. Baik, kita bahas yang enak-enaknya aja dulu. Ini adalah menara Burj Khalifa, tepatnya di Dubai. Tingginya 828 meter. Dan menara ini adalah tercatat menara yang tertinggi di dunia. Sangat indah, bukan? Sangat menarik, bukan? Oke, mari kita lihat di sebelahnya. Manhattan Skyline, New York City. Ini adalah sebuah kota yang sangat indah. Dan ini tercatat sebagai kota nomor 1 terindah di dunia. Dari kedua gambar ini, apakah ada kesamaan pada saat bumi kita yang lama? Oke, kita lanjut. Dari kedua gambar ini adalah makanan cepat saji. Makanan yang terkenal zaman sekarang. Di sampingnya adalah hamburger, versi mahalnya, dan yang sampingnya adalah Indomie, versi kos-kosannya. Oke. Berikutnya adalah pesta pora. Wah, ini bukan hal yang tidak biasa lagi. Ini hal yang sudah sangat aktif di kehidupan masyarakat zaman sekarang. Bukan hanya di luar negeri, di Indonesia. Ini sudah hal yang sangat efektif ketika seseorang sudah, contohnya mereka pulang kerja, ataupun mereka habis kuliah, ataupun mereka sedang gajian, mereka akan apa? Pesta pora ya. Mereka akan hambur-hamburkan duit, dan juga mereka akan melepas apa yang mereka kerjakan dalam seharian ataupun dalam sebulan, sehingga mereka bisa rileks dan juga mereka bisa melaksanakan pesta pora tersebut. Mari kita bahas yang buruk-buruknya yang terjadi. Seks bebas. Ini sudah tidak biasa lagi. Ini sudah terjadi mulai dari anak kecil saja. Dan juga selain seks bebas, pelecehan seksual terhadap anak kecil. Di dunia ini tidak asing lagi. Hal ini sudah sangat terang-terangan terjadi. Dan ini di luar negeri sana, di arah barat sana, ini sudah hal yang muhrim ataupun hal yang sudah halal kalau di sana. Mereka sudah hal itu sebagai sebuah pergaulan. Ini sudah sebuah hal yang sangat biasa dilakukan oleh mereka. Dan ini juga sudah terjadi di Indonesia tercinta kita ini. Wah, tidak asing lagi. Kita sudah bisa melihatnya. Berikutnya adalah transgender. Mau itu dari laki-laki menjadi perempuan ataupun perempuan menjadi laki-laki. Karena mereka salah dalam memilih keinginan mereka. Lalu, ini tidak asing lagi. Kita pasti sudah mengetahuinya. Yang pertama yang pakai kacamata yang di sebelah kanan saya, rambutnya pirang. Dia adalah Reinhard Sinaga. Dia terpidana dan juga dipenjara karena dia melakukan pelecehan seksual bukan kepada lawan jenis, tetapi sesama jenis. Yang dia lakukan itu sangat mengerikan. Hingga dia terpidana dan juga dipenjara. Bahkan apakah ini tidak sebuah hal yang sangat malu kepada orang tuanya ketika mendengar hal apa yang dilakukan oleh Reinhard Sinaga ini. Lalu tidak asing lagi kalau di sampingnya Ragil. Ragil ini menyukai sesama jenisnya. Kita tahu ya, ketika dia di Jerman, dia menyukai sesama jenis pria dan juga pria. Wah, ini sangat mengerikan sekali. Lalu berikutnya adalah kejahatan terang-terangan. Ketika terjadi pembunuhan dan juga sebuah perampokan, itu sudah hal biasa. Apalagi di Indonesia yang terjadi sekarang ini, hal-hal yang viral. Yaitu begal dilindungin. Kita lihat hukumnya. Ketika terjadi sebuah pembegalan, yang dibegal ini memukul yang dibegal. Malah yang
memukul begal untuk membela dirinya ini, dia yang dipenjara. Ataupun bahkan membunuh begal. Padahal kita tahu begal ini berencana untuk merebut hak milik orang lain dan juga mau membunuh. Tetapi itu sudah hal biasa. Kejahatan terang-terangan. Berikutnya adalah ketimpangan. Ini sudah terjadi. Dan ini sudah terjadi pada zaman dahulu sampai sekarang. Orang miskin dan juga orang kaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin juga semakin miskin. Kalau bisa berubah nasib, ya seperti ya Tuhanlah yang berkehendak. Lalu ketidakadilan, kita tahu kasus Ferdy Sambo. Singkatnya saja bahwa di sana ketidakadilan itu ketika seseorang memiliki keuangan lebih kuat, maka ketidakadilan itu akan sangat susah didapatkan oleh orang yang sebagai korban. Tersangka bisa terselamatkan. Itulah hal yang terjadi pada zaman sekarang ini. Lalu hal yang sangat fatal yang bisa kita lihat, dan ini adalah dilakukan dan juga disahkan oleh seorang Paus Roma, Paus Franciscus, menyebutkan homosexual are children of God. Homoseks adalah anak Tuhan. Dan dia menyetujui homoseksual ini di negaranya. Ini membuat suatu hal yang sangat fatal. Seorang paus, seorang pemimpin agama menyetujui akan hal yang sangat menjijikkan ini, sangat mengejikan tersebut. Bahwa itu tidaklah disukai Tuhan. Apakah semua yang kita lihat tadi itu berhubungan dengan bumi kita yang lama? Apakah itu terjadi terus-menerus? Ya, benar sekali. Itu semua terjadi terus-menerus. Dan semuanya itu terjadi pada zaman dahulu sampai zaman kita sekarang ini. Dan itu membuat bumi kita menangis. Kita semua menangis menghadapi kepasikan dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tenang saja. Semua penderitaan segera berakhir. Di dalam Mazmur 37 ayat 10, ayat 11 dan 9 menyatakan, ya, dan itu tidak lama lagi. Firman Allah Alkitab menyatakan orang fasik tidak akan ada lagi. Tetapi orang-orang yang lembut hati akan memiliki bumi. Mereka akan benar-benar mendapatkan kesenangan yang besar atas limpahnya kedamaian. Untuk berapa lama? Orang adil benar akan memiliki bumi dan mereka akan mendiaminya selama-lamanya. Dan itu semua kita tidak akan merasakan kesedihan. Kita tidak akan merasakan lagi sebuah kepasikan dunia ini. Karena kita akan memiliki sebuah bumi baru. Ketika apa? Ketika kita mempertahankan kepercayaan kita ini. Dan kita akan mendiaminya. Bukan sementara, tetapi selama-lamanya. Kita, Gereja Masehi Advent hari ke-7 percaya bahwa kita menanti kedatangan Yesus kedua kali. Bahwa ketika kedatangan yang kedua kali, kita semua akan diangkat ke surga, Firdaus yang baru. Ketika bumi yang baru sudah dibentuk oleh Allah, kita semua akan bersama-sama menempati bumi yang baru ini. Kita semua yang ada di sini, ataupun yang menyaksikannya secara online, janganlah takut bahwa ketakutan-ketakutan yang terus-menerus, kepasikan-kepasikan dunia yang terjadi pada zaman sekarang ini. Jangan takut. Kita tidak akan merasakannya lagi ketika bumi yang baru itu sudah dibentuk dan kita bersama-sama di sana. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup acara ibadah kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana halnya ketika kepasikan-kepasikan dan juga ketakutan-ketakutan duniawi ini tidak akan berlangsung lama, karena Engkau akan datang kedua kalinya. Tetaplah ya Bapak, ajari kami supaya kami tetap meneguhkan iman kami. Hingganya ketika kedatangan-Mu yang kedua kali, kami tidak terlantar.
tetapi semua kesedihan yang akan kami alami, semuanya akan hilang. Dan kami akan bersama-sama denganmu di surga yang baru. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.